Daihatsu akui manipulasi uji keselamatan selama 30 tahun. Anak perusahaan Toyota mengakui pihaknya memalsukan hasil uji keselamatan mobilnya selama lebih dari 30 tahun dan telah menghentikan produksi dan pengiriman mobil di Jepang. Daihatsu dikenal sebagai perusahaan yang memproduksi mobil berukuran kecil. Perusahaan telah menghentikan kegiatan produksi di keempat pabriknya di Jepang pada pekan lalu. Penutupan ini akan berlangsung hingga akhir Januari 2024 dan diprediksi berdampak pada sekitar 9.000 karyawan. Diberitakan sebelumnya anak perusahaan Toyota tersebut bergulat dengan skandal pengujian keselamatan yang mempengaruhi 64 model selama lebih dari 3 dekade. Skandal uji tabrak yang dipalsukan pertama kali terungkap pada April lalu, ketika perusahaan tersebut mengakui telah memanipulasi data pada 4 model yang diproduksi di Thailand dan Malaysia sejak 2022 hingga tahun ini. Sejak saat itu, perusahaan tersebut mengakui bahwa masalah serupa telah terjadi di hampir seluruh proses produksinya, dan penyelidikan internal menemukan data palsu terjadi sejak 1989 dan semakin meningkat pada 2014. Kami mengkhianati kepercayaan pelanggan kami, kata CEO Daihatsu Soichiro Okudaira pada konferensi pers di Tokyo pekan lalu. Daihatsu Motor diprediksi akan mengalami kerugian besar hingga 700 juta US dollar atau sekitar 10,7 triliun akibat skandal uji keselamatan yang diungkap pekan lalu. Hal itu berkenaan dengan penghentian produksi dan pengiriman mobil Daihatsu dan Toyota di Jepang, serta pemberian kompensasi untuk ratusan pemasok komponen. Penutupan dan kompensasi ini dianggap menimbulkan dampak finansial ke perusahaan karena hilangnya pendapatan. Belum tahu sampai kapan Daihatsu menghentikan produksi mobilnya. Kedua perusahaan dan pemasok utama juga akan berkoordinasi untuk membantu subkontraktor kecil yang tidak menerima kompensasi untuk mengakses dana dukungan dari Kementerian Perdagangan dan Perindustrian. Dampak penghentian produksi dan pengiriman mobil Daihatsu dan Toyota di Jepang akan merugikan finansial perusahaan. Perusahaan juga diprediksi akan mengeluarkan uang untuk investigasi dan kembali melakukan tes keselamatan untuk sejumlah model. Tergantung pada skala kompensasi, kerugian Daihatsu dapat mencapai 100 miliar yen atau lebih, kata analisis senior Tokai Tokyo Research Institute, Seiji Sugiura. Daihatsu melaporkan laba operasional konsolidasi sebesar 141,8 miliar yen dan laba bersih 102,2 miliar yen pada tahun 2022. Jika dampak dari skandal ini mendorong laba ke zona merah, maka itu akan menandai kerugian pertama kalinya Daihatsu dalam 30 tahun terakhir. Sebelumnya, Daihatsu dan Toyota bakal memberikan kompensasi kepada 423 pemasok yang berhubungan langsung dengan produk-produk di Jepang terkait skandal keselamatan. Langkah ini dinilai perlu karena kedua perusahaan itu akan menghentikan produksi mobil di Jepang hingga akhir bulan depan. Juru bicara perusahaan menjelaskan operasi Daihatsu di Asia Tenggara telah melanjutkan produksi mobil, salah satunya pabrik di Malaysia setelah diberikan izin. Kondisi itu juga dialami PT Astra Daihatsu Motor, meski sempat terhenti untuk sementara, namun kini ada yang menyatakan produksi mobil untuk kebutuhan pasar domestik kembali normal pada hari Kamis, sedangkan buat ekspor masih ditangguhkan sembari menunggu konfirmasi dari otoritas di negara tujuan. Sedangkan Toyota Astra Motor atau TAM dan Toyota Motor Manufacturing Indonesia telah memutuskan melanjutkan kembali pengiriman domestik per Jumat 22 Desember 2023.